Allah serius. Allah memilih kita untuk dikuduskan. Allah memilih kita untuk menjadi anaknya. Kalau Allah serius dengan Gibeon yang bukan umat pilihan, kenapa Allah tidak serius dengan saudara? Saudara sudah diikat dengan darah Kristus, perjanjian kudus. Artinya saudara berhak menerima keselamatan. Saudara berhak menerima kesembuhan. Saudara berhak menerima anugerah. Saudara berhak. Dosa yang membuat saudara tersingkir. Berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan suka melanggar. Allah mendengar doa. Yang membuat doa kita ini terjawab adalah kasih Bapa kepada kita dan kasih kita kepada sesama. Sering kita mengasihi antara kita dengan Bapa, tetapi sesama kita tidak saling mengasihi. Ini yang membuat doamu terhambat. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita duduk kesidangan dengan Dia, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami duduk kesidangan dengan Engkau Bapa, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menyucikan kami, bahkan Engkau yang menguduskan kami. Terimalah segala persembahan kami Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia saudara, sebab Dia Raja di atas segala raja. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur, haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati.
setia, Kau yang tidak pernah terlambat, janji-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu bekerja, kami percaya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Aku percaya, Yesus, berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya. Kebajikan atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku Yes Tuhan, kami percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan selalu mengikuti
kami Bapa. Engkau yang menuntun langkah kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yes Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ini. Waktu-Mu Roh Kudus, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Bapa. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memenuhi kehidupan kami. Bawalah kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa.
Ajar kami tetap setia. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Biarlah ya Bapa Engkau urapi sebentar kami perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau yang mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Karena disitulah kami menikmati segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Oke ya, kita akan mulai dengan firman Tuhan ini. Saudara lihat, judul daripada tema ini adalah di Kalvari menjadi bukti bahwa Allah sangat serius dengan janjinya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, let me to Kalvari, tuntun saya sampai di Kalvari. Arti kata kita ini, let me to the Kalvari, artinya tuntun saya untuk mengerti pengorbanan Tuhan. Tuntun saya untuk memahami di balik peristiwa ini. Saudara lihat, khotbah di bukit memperjelas kita bahwa ketika dia menyatakan peristiwa kedatangannya yang kedua kali, itu diberitakan tanda-tanda. Tanda-tanda ini sudah menjadi bukti nyata. Tidak ada lagi tanda yang lain kecuali antikris itu akan duduk, berdiri ya di bait suci. Cuma sisa satu itu saja. Tetapi yang lainnya, peperangan, bencana kelaparan, wabah penyakit, terus nabi-nabi palsu yang menyatakan bahwa Yesus bukan Allah sudah semakin nyata. Dan dikatakan ketika ayat terakhir yang disampaikan bahwa menjelang kedatangannya harus firman itu sampai ke ujung-ujung bumi, sudah tidak ada lagi. Penggenapan lewat sarana media internet, YouTube, Facebook, firman sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Yang dulunya negara-negara yang membatasi untuk Alkitab, untuk pemberita-pemberita firman dihalang-halangi. Sekarang tidak ada alasan lagi. Berarti ini menunggu waktu Tuhan. Saya akan memperkuat peristiwa di Kalvari ini. Karena lewat peristiwa yang di Ukraina ini mendorong kita. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan menangis. Ada berapa banyak anak-anak mereka berlindung di sekolah-sekolah. Mereka berlindung di gereja, mereka berlindung di tempat-tempat ibadah, dan justru mereka di situ mati sia-sia. Dan mereka berdoa di bawah-bawah langit, di bawah-bawah tanah mereka berdoa, dan mereka berseru untuk mencari pertolongan. Dan mereka sudah tidak pusing lagi dengan COVID-19, mereka hanya berseru dengan Tuhan, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Hanya satu yang dia butuhkan adalah Tuhan tolong saya. Sebab itu saya ingin memperkuat saudara, apakah pengaruh dampaknya tidak mengenai kita? Pengaruhnya ada. Dan ekonomi akan menjadi, COVID aja sudah ekonomi sudah menjadi turun naik. Betapa susahnya, apalagi dengan peristiwa perang ini. Akan membawa ya bencana-bencana ekonomi akan semakin terpuruk. Tetapi peristiwa Kalvari ini menjadi jawaban buat saudara. Peristiwa Kalvari ini menjadi kekuatan buat saudara. Kita akan melihat ada apa dengan peristiwa Kalvari ini. Ada sebuah pelajaran berharga, ya, pelajaran berharga dari Gibeon. Di dalam kitab 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. Saya ingin membawa buat saudara, karena saya percaya bahwa peristiwa di Gibeon ini terlewatkan saudara. Mungkin saudara belum pernah membaca atau belum pernah mendengarkan pewahyuan ini. Mungkin ada yang sudah memberitakan. Tetapi ada sesuatu hikmat yang Tuhan berikan selama beberapa hari ini. Dari Gibeon ini kita akan menghargai korban
pencurahan, penumpahan darah di Kalpari. Dan sebentar kita akan perjamuan kudus. Saudara lihat, mari kita dengarkan. Firman ini memang agak panjang, tetapi nanti saya akan potong untuk pembagian firman. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan penunjuk Tuhan. Selama 3 tahun kelaparan terjadi berturut-turut. Terus Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon ini tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul. bukan perkara serta emas dan keluarganya. perak. Terus Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa bin Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang itu menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul kalah Saul di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Baru dikabulkan doa itu. Pelajaran apa yang kita terima hari ini adalah sebuah pelajaran berharga, yang mana bencana kelaparan yang tidak lazim selama 3 tahun berturut-turut, ini bencana kelaparan yang tidak masuk di akal. Kenapa bisa terjadi? Mereka banyak menanam, mereka banyak bekerja, mereka banyak berusaha. Justru di saat-saat itu kekeringan dan kelaparan terjadi di dalam situasi.
mengingatkan kita bencana dunia ini terjadi seperti di Gibeon. Saudara, maka di dalam ayat ini pun dikatakan, Daud bertanya kepada Tuhan, apa sesungguh yang terjadi? Maka benar di dalam kitab Yakobus pun dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Peristiwa dunia sedang terjadi saat ini. Kalau saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami yang namanya kebingungan apa yang terjadi dengan dunia, wabah, perang, kelaparan, ya, peristiwa demi peristiwa ini terjadi, maka Yakobus berkata ayat 1 ini, saudara tanyalah kepada Tuhan apa yang sedang terjadi. Tuhan akan memberikan pengertian, terlebih kepada anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak paham memahami tentang kebenaran firman di bukit ini. Jadi tidak heran peristiwa ini harus terjadi. Bencana demi bencana, gempa bumi, bulan ya menjadi merah darah, matahari menjadi gelap. Bencana demi bencana sedang terjadi di dunia ini. Dan kalau Nuh, mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi air bah. Tapi hari-hari ini Tuhan kasih pengertian lewat peristiwa khotbah di bukit. Saudara, siapa orang Gibeon ini? Kenapa begitu pentingnya orang Gibeon ini diangkat dalam 2 Samuel ayat 21? Saul berikhtiar memusnahkan orang Gibeon atau genosida. Dikasih habis, dibunuh. Saudara lihat, perjanjian ini selama 400 tahun yang lalu. Perjanjian ini kenapa diangkat setelah 400 tahun yang lalu? Saudara lihat, perjanjian ini, kenapa saya katakan ada perjanjian yang sangat bodoh sekali. Maafkan kata kalau saya keluarkan kata itu. Tetapi ini layak disampaikan kepada umat-umat Tuhan dalam kitab Yosua. Apa yang terjadi dengan perjanjian ini? Di dalam Yosua 27, karena begitu panjangnya saya singkat-singkat. Supaya jalan cerita Kalvari, dalam cerita 2 Samuel ini, dia ada sangkut paut. Kenapa peristiwa kelaparan ini terjadi, ada sangkut pautnya dengan Yosua. Di dalam Yosua ayat 27 begini. Ada orang-orang Gibeon, pada waktu Yosua ini pergi berperang, Allah memerintahkan untuk membunuh suku Het, Hewi, Amori. Harus dibunuh. Nah, ayat ini berkata, saya loncat ke ayat 4, mereka mensiasati siapa mereka ini? Orang Gibeon. Yang dikatakan di situ ada orang Amori, tapi ayat ini berkata orang Hewi. Nah, mereka mensiasati dengan memakai akal, mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuat ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk, yang robek itu dijahit kembali. Tampilan mereka adalah tampil seperti orang yang miskin. Mereka pun berkata, engkau dari mana? Mereka berkata, saya dari jauh. Seolah-olah mereka ini tidak dari sekitar yang akan dibunuh oleh Yosua. Pasukan itu. Oleh akal mereka mensiasati, mengakali pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin perang termasuk Yosua pun pada saat itu juga diakali atau dibohongi. Lalu di ayat kelima, kasut yang buruk pun ditambal. Coba lihat, sebenarnya mereka orang berada, mereka punya. Ditambal dan dikenakan kepada kaki mereka, dan pakaian-pakaian buruk untuk dikenakan oleh mereka. Mereka menyamar.
Mereka memberikan makanan. Mereka berjumpa kepada pasukan daripada Yosua ini. Ketika mereka berjumpa dengan tampilan yang berbeda, Yosua dan para pemimpin-pemimpin perang, pasukan-pasukan perang tidak menyadari bahwa ini suku yang harus dibunuh. Di dalam ayat 8 dan 9, Yosua bertanya, siapa kamu ini? Kamu datang dari mana? Dan mereka menjawab, dari negeri yang sangat jauh. Yosua percaya. Dan para panglima-panglima percaya mereka ini dari jauh. Lalu Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Diikatlah sebuah perjanjian. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Kamu akan kuselamatkan. Ketika aku pergi berperang, ketika aku berjumpa dengan engkau, dimanapun, aku akan bersumpah, tidak akan membunuh kalian. Padahal mereka adalah salah satu suku yang harus dibunuh oleh Tuhan. Tidak boleh disisakan. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka, bahkan itulah Gibeon, itulah suku-suku yang harus dibunuh. Tidak boleh disisakan. Karena peristiwa di dalam Yosua, bagaimana Yosua berperang untuk merebut Yeriko, untuk merebut Kanaan, merobohkan tembok Yeriko. Ada beberapa banyak suku yang Tuhan katakan harus dihabisin. Tetapi oleh siasat mereka, dan mereka membuat persepakatan, perjanjian. Dan 3 hari kemudian, mereka mau dibunuh, mereka mau diserang. Tetapi ayat berikut ini, teringatlah mereka akan perjanjian ini. Dan beberapa prajurit-prajurit menyesalkan kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena peristiwa waktu dia diberikan makanan, dia tidak tanya Tuhan. Dia tidak tanya Tuhan. Dia mau menerima. Ada berapa banyak musuh-musuh mengakali, membohongi, dan kita terbuai. Dan tidak heran Yosua yang hebat bisa dibohongin. Yang merobohkan tembok Yeriko tanpa disentuh bisa dibohongin. Nah, dari perjanjian inilah, saudara lihat, beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan kepada mereka. Karena perjanjian yang pakai sumpah ini dipegang sama orang Israel dan Yosua. Pada saat itu dipegang betul. Maka peristiwa ini Allah pun pegang kuat akan perjanjian. Suatu ketika di dalam Yosua 10 ini saya bercerita lagi di ayat ke-6. Karena persepakatan orang Hewi ini, persepakatan orang Gibeon ini bersepakat dengan orang Israel, marahlah 5 raja. Dan mereka bersepakat untuk membunuh orang Gibeon ini. Lalu dikatakan, orang Gibeon minta bantuan kepada Yosua menghadapi serangan 5 raja ini. Dan di ayat ke-11 dikatakan, ketika peperangan ini terjadi, Allah campur tangan. Dan di ayat 11 bercerita, menyatakan bahwa ketika Allah menuntun Yosua berperang, karena permintaan orang Gibeon, kenapa Allah mengatakan pergi engkau berperang, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa Allah punya perhatian kepada permintaan yang bukan orang Yahudi? Kenapa Allah memberikan perhatian kepada orang yang harus dibunuh?
yang dia perintahkan kepada Yosua untuk membunuh orang Gibeon ini? Karena perjanjian. Perjanjian inilah yang membuat jangankan manusia, Allah pun pegang kuat perjanjian. Allah pun pegang perjanjian. Maka di ayat ke-11 dikatakan, Allah melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu adalah lebih banyak dari yang dibunuh orang-orang Israel dengan pedang. Jauh lebih besar. Berarti dengan perjanjian, Allah betul-betul serius memperhatikan perjanjian ini. Perjanjian ini bukan main-main. Setiap ikatan janji, Allah serius. Di dalam hal ini tidak ada yang tua, usang, dan dari sebuah perjanjian. Tidak ada. Sekalipun ini umurnya 400 tahun. Walaupun ini perjanjian yang bodoh. Perjanjian yang orang-orang Israel maupun Yosua dibodohin, diakalin, dibohongin. Yang namanya perjanjian, Allah tetap pegang. Allah tetap pegang perjanjian yang sudah diikat dengan sumpah. Apalagi ikatan janji. Allah tidak main-main dengan ikatan janji ini. Yang membohongi saja, dia pegang, dia bela. Apalagi perjanjian dengan Bapa di sorga, Allah pegang. Teks 2 Samuel 21 ini diangkat Allah pada masa Daud. Skema daripada berdarahnya peristiwa Saul bertahun-tahun kemudian, Tuhan mendatangkan kelaparan ke tanah Israel, mendorong Daud untuk menyelidiki masalah ini dan kemudian memperbaikinya. Apa yang terjadi? Dan ketika Daud berdoa, disampaikanlah bahwa Saul melanggar perjanjian. Dia membunuh orang-orang Gibeon. Anak-anak dibunuh, keluarga, suami, istri, laki-laki, perempuan dikasih habis. Saudara, 400 tahun Allah ingat, tapi Saul melanggar perjanjian. Inilah peristiwa pada waktu pemerintahan Saul ini tidak diangkat. Karena percuma diangkat di dalam peristiwa Saul. Karena Saul orang yang sudah kehilangan urapan raja. Dengan apa kuadakan penebusan, kata Daud. Maka di dalam ayat 3 dan 4 dari 2 Samuel 21 ini, permintaan Daud kepada orang Gibeon adalah supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Kenapa justru orang yang bukan Yahudi, orang bukan bangsa pilihan, orang yang harus dimatikan, dibunuh pada saat itu dalam peperangan Yosua. Justru kenapa Daud bertanya, biarlah negeriku diberkati oleh perkataanmu, hai orang Gibeon. Seharusnya Abraham menjadi berkat, memberkati bangsa-bangsa, umat-umat Tuhan dan bangsa-bangsa. Tapi ayat ini kenapa diangkat? Kenapa diangkat? Justru orang Gibeon yang menjadi jalan keluar di dalam peristiwa 3 tahun kelaparan berturut-turut. Jawabannya adalah karena Allah pegang perjanjian. Karena Allah serius dengan perjanjian. Karena dosa Saul dan keluarga yang berdarah, orang-orang Gibeon telah dirugikan. Tampaknya mereka berseru kepada Tuhan untuk keadilan. Jadi saudara hati-hati ketika saudara merugikan orang.
orang seberang pun, orang bukan pilihan pun, ketika dia berdoa, apalagi dengan ikatan janji, orang Gibeon ini. Hati-hati makanya ini. Dari ayat ini pun, kutukan kelaparan menimpa negeri itu tidak terjadi di zaman Saul, tetapi di kemudian hari. Makanya tidak heran kenapa keturunan-keturunan kita mengalami persoalan apa yang kita lakukan masa lalu. Ayat ini bercerita ketika mereka berseru-seru, Allah dengar. Dan Daud bertanya, apa yang bisa aku lakukan supaya negeriku bisa betul-betul diberkati? Kenapa? Justru Allah memberikan jawaban. Ini gara-gara Saul. Ini orang Gibeon yang menderita. Saudara, di dalam peristiwa ini pun urusan Daud dengan orang Gibeon pada akarnya. Ini soal menjaga perjanjian. Meskipun berusia 400 tahun tetap harus dihormati. Perjanjian harus dihormati. Dan Saul melanggar perjanjian itu. Lalu, tidak peduli berapa baik niatnya perjanjian itu. Mau dibohongi kek. Atau saudara dibohongi dan saudara mengikat sebuah perjanjian. Harus ditepati, pelanggaran perjanjian itu memiliki konsekuensi yang serius. Makanya hati-hati dengan perjanjian. Konsekuensinya cukup serius. Ulangan 24 ayat 16 berkata, kesalahan orang tua tidak bisa ditimpakan kepada anak-anak, dan kesalahan anak-anak tidak ditimpakan kepada orang tua. Siapa yang bersalah, dia harus menanggung diri sendiri. Betul ini ayat. Dan diingatkan Daud tentang ayat ini. Tetapi karena perjanjian, Daud tidak bisa mengelak perjanjian dengan Gibeon. Tidak bisa mengelak waktu dia minta. Daud bisa berkata, ini kan keturunannya. Ulangan berkata. Ya. Dan kitab Ulangan berapa tadi? Ulangan 24 berkata. Ini kan dosa Saul, kenapa ditimpakan kepada anak-anaknya? Betul. Tetapi pewahyuan demi pewahyuan memberikan pengertian. Anak-anak mereka ikut andil juga di dalam peristiwa pembunuhan orang-orang Gibeon. Maka tuntutan itu akan terjadi. Sering terjadi kita sebagai orang tua. Kita membiarkan anak-anak kita. Walaupun yang berbuat mungkin kita. Tapi kadang-kadang anak-anak ikut andil. Untuk saling menjelekkan, memusuhi. Ikut andil, dampaknya juga kepada anak-anak. Yang bertengkar orang tua, tapi anak-anak juga kena. Saudara, 2 Samuel 21 ayat 6 berkata, kematian 7 keturunan Saul, ada yang namanya Mephiboset, anak yang lain keturunan Saul langsung. Tetapi Mephiboset yang lain dikatakan, Mephiboset anak Yonatan tetap dikasih Daud, karena ini juga sebuah perjanjian. Ada perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka Daud sangat sayang bahwa perjanjian ini, aku tidak akan menyerahkan keturunan Saul, keturunan Yonatan, karena aku terikat dengan perjanjian. Tetapi yang 7, tidak ada ikatan antara Daud dengan orang tua daripada ke-7 anak ini. Dan anak ini pun diserahkan untuk dibunuh. Allah berurusan dengan manusia secara covenant. Jadi ikatan janji yang tidak bisa digagalkan. Allah berurusan. Ketika Tuhan menyelamatkan Nuh dari keluarganya, dia membuat perjanjian dengan mereka dan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian itu. Jadi dalam Kejadian 9 ayat 12 dan 13, ketika mereka keluar dari Bahtera, mari Tuhan katakan,
beranak cuculah. Aku ikat sebuah perjanjian dan di langit itu ada pelangi. Makanya tidak heran sekarang LGBT ikut-ikutan pakai pelangi. Bendera pelangi. Dia ingin mengaburkan perjanjian Nuh dengan Bapa. Itu peristiwa. Makanya tidak heran kalau ada bendera-bendera LGBT. Mengikutin di dalam Kejadian 9 ini. Lalu di poin kedua, Allah kemudian membuat perjanjian dengan Abraham. Dengan tanda yang menyertai sunat. Setiap anak yang lahir harus disunat. Kejadian 17 ayat 10 dan 11 itu perjanjian. Dan perjanjian ini sampai turun-temurun tidak pernah gagal. Di dalam poin ketiga dikatakan Allah membuat perjanjian dengan Israel melalui Musa dan tandanya adalah hari Sabat. Turun-temurun juga. Jangan kau abaikan hari Sabat. Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Di dalam poin keempat, Allah membuat perjanjian dengan Daud untuk membangunkan dia rumahku yang kekal. Maka keturunannya, ya, yaitu Salomo, membangun rumah Tuhan dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Di dalam poin ke-15, di dalam poin kelima, Allah membuat perjanjian baru oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, melalui pencurahan darahnya. Lukas 22, tolong dibukakan Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara lihat, dari peristiwa Gibeon, perjanjian ini tidak boleh yang namanya dilanggar. Kalau perjanjian itu pun Allah punya perhatian untuk ikut membela, ikut berperang. Bahkan dikatakan ketika Daud pun mengangkat peristiwa ini, bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi kepada Allah? Allah itu juga mengizinkan untuk mereka benar-benar diserahkan. Saudara, segala sesuatu, setiap perjanjian yang sudah dicurahkan darahnya lewat peristiwa ini, saya mengerti dengan hukum kasih karunia. Keselamatan tidak bisa hilang. Saya memahami. Ada pengertian orang lain. Tetapi lewat peristiwa ini pun juga, kalau perjanjian daripada Saul ini dilanggar dan itu ditimpakan juga kepada anak-anaknya, berarti perjanjian antara ikatan dengan perkataan itu dipegang. Saudara lihat, kalau perjanjian dengan kata-kata atau sumpah itu dipegang Tuhan, apalagi, saudara lihat, apalagi perjanjian dengan penumpahan darah di Kalvari. Allah begitu perhatian, begitu menghormati perjanjian ini. Lalu peristiwa di Kalvari itu adalah sebuah peristiwa perjanjian bapak dengan anak untuk menyelamatkan. Bahkan di ayat ini dikatakan emas perak tidak aku inginkan. Yang aku inginkan adalah supaya membayar penebusan itu dengan menyerahkan 7 anak ini. 7 keluarga Saul baru dia tuntas. Berapa banyak korban-korban bakaran di kemah suci tidak bisa menyelesaikan daripada dosa-dosa manusia. Berapa banyak yang sudah dibuat oleh Allah. Sodom dan Gomora, air bah tidak bisa menyelesaikan
segala dosa manusia. Dengan Kalvari baru dia tuntas. Dengan pencurahan darah Yesus di Kalvari baru dia tuntas. Artinya apa? Kalau perjanjian Allah untuk kita, Allah memilih kita untuk dikuduskan. Allah ingin mengatakan dalam peristiwa perjanjian Kalvari ini, di dalam Efesus 1 dan 4, oleh dengan darahnya, oleh karena korbannya di atas kayu salib di Kalvari, tujuannya adalah untuk memilih saudara untuk dikuduskan. Dan yang kedua dikatakan Allah memilih kita untuk menjadi anaknya. Dan yang ketiga dikatakan di dalam darahnya ada penebusan atau pengampunan dosa. Dan yang keempat dikatakan Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Artinya apa? Tuhan tidak main-main dengan perjanjian di Kalvari. Tapi banyak orang mempermainkan perjanjian di Kalvari. Mereka sudah ditebus. Mereka sudah diambil menjadi anak. Mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang mempermainkan dosa karena kasih karunia. Kalau kita lihat peristiwa di Gibeon, yang buat salah pun itu dituntaskan. Jangan berundi-undi dengan keselamatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan saudara. Seperti orang kalah menang. Kalau memang saya kalah ya saya menang. Kalau tidak saya menang ya saya kalah. Sorga bukan masalah kalah dan menang, tapi perjuangan. Karena apa? Darah yang tertumpah di Gibeon aja itu harus tuntas. Apalagi darah yang tertumpah di Kalvari. Itu menuntaskan saudara. Kalau memang darah ini tertumpah, perjanjian dengan pengorbanan darah Kristus yang sangat berkuasa. Apalagi yang kita khawatirkan, bingung, risau, takut. Allah serius dengan yang di Gibeon ini. Orang Gibeon berdoa, berseru itu didengar. Masa saudara, anak-anaknya berseru tidak didengar? Allah serius mengikat perjanjian. Jadi di Kalvari itu bukan perjanjian dengan sumpah perkataan, tapi perjanjian dengan penumpahan darah. Kalau itu dia serius kepada saudara, kepada anak-anaknya, untuk saudara diambil dan ditebus, kenapa saudara cari ilah-ilah lain, meninggalkan Tuhan? Jangan kau permainkan Kalvari ini, perjanjian darah. Saudara lihat, yang menjadi saya pewahyuan pengertian saya, Tuhan, sebegini seriuskah Engkau Tuhan dengan perjanjian? Tuhan kasih pengertian, hambaku. Perjanjian yang bodoh saja dalam kitab Yosua, aku bela. Apalagi perjanjian di Kalvari. Aku akan bela anak-anakku. Dengan darah yang tertumpah di Kalvari. Makanya saudara harus ngerti perjamuan kudus. Karena setiap saudara ikut perjamuan kudus, setiap saudara mengambil tubuh dan darah, saudara lihat ini mahal. Ini perjanjian yang dimateraikan. Saya sedih kalau tidak menghargai tubuh dan darah. Saya sedih kalau melihat umat-umat Tuhan tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sedih. Bapak itu punya rencana yang besar. Aku ingin menebus, aku ingin menyelamatkan. Saudara lihat. Keselamatanmu kah
yang kau takutkan, yang kau risaukan? Masa depanmu kah yang engkau bingungkan? Kesehatanmu kah yang kau takutkan? Ekonomimu kah yang kau khawatirkan? Kalau Allah serius dengan Gibeon, yang bukan umat pilihan, dan dia bela dalam peperangan, membunuh banyak orang, kenapa Allah tidak serius dengan saudara? Allah serius sama Anda dan sekitar. Allah serius. Masa COVID-19 yang sudah terjadi, bahkan peperangan yang terjadi saat ini, bahkan akan menuju peperangan dunia ketiga. Sudah kita lihat saling kelompok mengelompokkan. Ini ikut yang ini, Korea, Cina ikut dengan Rusia. Ini Eropa, Amerika ikut dengan begini. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau COVID saja menderitanya ekonomi, apalagi perang dunia ketiga. Dengan peristiwa di Kalvari, dia memberikan jaminan buat anak-anaknya. Jaminan tentang keselamatan, jaminan tentang masa depan, jaminan dengan kesehatan, jaminan dengan damai sejahtera, sukacita, ekonomi. Dia jamin saudara. Yang di Gibeon saja dia jamin. Apalagi saudara dengan saya yang perjamuan sekarang. Dia jamin. Dia jamin. Jangan takut, jangan risau, jangan gentar, jangan takut. Ketika saudara ada di dalam baitnya Tuhan. Tongkat Harun saja yang sudah dikerat, sudah mati, tidak ada akarnya. Ketika dia masuk dalam ruang Maha Kudus, di dalam tabut Allah, dia bertunas, dia berbunga, bahkan berbuah. Kalau itu saja ada jaminan kehidupan, apalagi saudara yang pegang perjamuan kudus dan makan dan minum. Ini jaminan yang mahal. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda khawatir? Kenapa Anda risau? Kenapa Anda bingung dengan keadaan dunia ini? Kita tidak perlu bingung dan takut dan khawatir. Karena ini jaminan yang sudah diikat di Kalvari. Tidak ada hal lagi yang membuat saudara bingung. Saudara lihat, Allah mendengar doa. Tolong 2 Samuel 21 ayat 14. 2 Samuel 21 ayat 14. 2 Samuel 21 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin, di Sela di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Saudara lihat, apa yang membuat doa mereka dikabulkan? Yang pertama, Daud memenuhi perjanjian di Gibeon. Yang kedua, kasih Daud kepada Mephiboset dipertahankan. Perjanjian dipertahankan. Saya berharap kesetiaanmu dan ketaatanmu dengan hubungan Tuhan, menghargai pengorbanan Yesus, engkau pertahankan, maka doamu akan dijawab. Yang ketiga, Daud punya kasih dengan musuhnya. Apa yang terjadi ketika dia melihat orang tua ibunya ini, melihat anak-anaknya digantung mati. Dan dia tidak akan membiarkan, ibu ini tidak akan membiarkan anak-anaknya ini digerogoti oleh burung-burung daging demi dagingnya. Dan dia menunggu. Lalu ibunya ini mendengar peristiwa daripada yang dibunuh ini. Lalu Daud datang mengambil sendiri tulang belulang dan dia kumpulkan jadi satu, dikubur dengan layak. Saudara lihat, yang membuat doa kita ini terjawab adalah
kasih Bapa kepada kita, kasih Bapa kepada kita, dan kasih kita kepada sesama harus juga dilakukan. Sering kita mengasihi antara kita dengan Bapa, tetapi sesama kita tidak saling mengasihi. Ini yang membuat doamu terhambat. Saudara sudah ikut perjamuan kudus. Tetapi selama saudara tidak mengasihi sesama, saling melepaskan pengampunan, itu penghambat buat saudara untuk melihat. Bahkan di ayat 14 ini, setelah Daud memenuhi apa permohonan orang Gibeon, dan setelah Daud melepaskan kasih dengan apa? Dengan ikut serta menguburkan secara layak, maka baru doa itu dijawab. Berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan suka melanggar perjanjian? Apa Pak yang melanggar perjanjian? Engkau khawatir saja, itu sudah melanggar perjanjian Kalvari. Seolah-olah engkau tidak percaya dengan kuasa darah. Saudara lihat, doa yang dengar kalau kita menghargai perjanjian Allah lewat pengorbanan Kristus di Kalvari. Ada dua, di sebelah Yesus ada yang menghormati dan ada yang tidak. Perhatikan, Mephiboset keturunan Saul ini ada dua. Satu anak Yonatan, satu keturunan Saul langsung. Yang satu ini ada ikat janji dengan Yonatan, yang satu tidak. Sama dengan di sebelah kanan kiri Yesus. Sama. Yang satu berkata, ingat-ingat akan aku. Hari itu juga dia langsung ada di Firdaus. Tapi yang satu tidak. Sama seperti Mephiboset keturunan ini. Karena tidak ada perjanjian. Saudara sudah diikat dengan darah Kristus, perjanjian kudus. Artinya saudara berhak menerima keselamatan. Saudara berhak menerima kesembuhan. Saudara berhak menerima anugerah. Saudara berhak. Dosa yang membuat saudara tersingkir. Sama seperti Saul melanggar perjanjian. Yang membuat kekeringan. Yang membuat ketidakberdayaan, yang membuat ekonomi runtuh, yang membuat masa depan anak-anak tidak terjadi sesuatu. Karena kita melanggar perjanjian Kalvari, tidak menghormati, tidak menghargai. Tidak sedikit yang murtad. Itu sudah kehilangan keselamatan. Saya mau berkata kepada hari ini kepada saudara. Pertanyaannya, Pak, bila mana saya menghargai badan Kristus di Kalvari? Jangankan berdoa, baca Alkitab ada dalam hadirat Tuhan. Tidak percaya, khawatir, bingung, bimbang, takut. Itu bagian saudara meragukan perjanjian Kalvari. Meragukan kuasa darah. Meragukan. Jadi saya berharap kepada saudara, dimanapun saudara ada, kuasa darah ini punya kualitas yang punya nilai tinggi. Tidak bisa dihitung dengan emas permata. Perak tidak bisa. Makanya di dalam kitab 2 Samuel 21 ini. Ketika ditanya emas perak aku tidak inginkan. Karena itu tidak punya nilai. Yang punya nilai itu penebusan. Kalau saudara menilai penebusan Golgota, penebusan Kalvari lebih tinggi, maka masa depanmu, masa depan di COVID ini, masa depan di dalam peperangan yang akan terjadi lagi yang lebih besar, itulah sebuah jaminan. Arabon. Jaminan yang tidak pernah hilang daripadamu. Saya berharap saudara, mungkin saudara tidak ikut ibadah hari ini, dengar YouTube, harus pegang perjamuan kudus. Ini benar-benar punya nilai yang tinggi. Sedih saya, sangat sedih. Kalau perjanjian Kalvari ini saudara anggap sepele. Hendak dalam hadirat saja saudara menganggap sepelekan. Orang Israel itu menunggu. Dalam 1 tahun itu dia tunggu kapan. Ternyata 1 tahun 1 kali. Baru bisa ketemu Tuhan. Baru bisa ngomong sama para imam. Tapi saudara bisa ketemu setiap hari sama Tuhan. Tapi saudara tidak pergunakan dengan baik.
Kalau saudara bertanya, bagaimana dengan keadaan dunia? Saya pegang ayat. Hari demi hari menandakan kekacauan dunia semakin nyata. Dan kita sedang menunggu sangkakala itu berbunyi. Ketika sangkakala berbunyi, saudara menghargai Kalvari ini, Bukit Kalvari ini. Berbahagialah saudara, saudara akan ketemu kepada Dia yang sudah berkorban bagi saudara. Dia akan membawa anak-anaknya untuk kembali pulang. Dia akan membawa yang menghargai, membawa yang setia, membawa yang taat, membawa orang-orang yang terus tidak bergeser dari kepercayaannya. Jadi kuasa darah ini, apa yang membuat saudara takut? Apa yang membuat saudara khawatir? Saudara tetap jaga. Prokes tetap jaga. Tapi jangan saudara mengabaikan perjamuan kudus ini. Seolah-olah perjamuan kudus ini seperti hanya makan dan minum biasa. Tidak. Dia punya kuasa yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Pengorbanan darah Kristus. Apa yang sudah Dia lakukan di Kalvari? Engkau hargai Tuhanmu dengan hatimu. Saudara lihat, Dia tidak main-main dengan di Kalvari ini. Dia tidak main-main. Saudara lihat video ini. Apa yang Dia lakukan? Bapakku, kirapa ya sakatakan, kenalaraba ya sakataka, kenalaraba ya sakatakalara, kenalaraba ya sakatan. Saudara lihat dia dicambuk. Dia gemetar. Dia kesakitan. Dia mau lakukan ini untuk saudara. Karena dia sedang membuat ikatan janji. Untuk mengambil anak-anaknya. Saudara lihat video ini. Betapa Tuhan sangat menderita. Kiarapa asakatakala. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menuntaskan darah-Mu sampai di kayu salib Tuhan. Sampai di Kalvari Bapa. Kinalarapa ya sakatakan. Dia merelakan dirinya. Dia merelakan untuk memikul salib sendirian. Dia tidak membiarkan murid-muridnya untuk memikul salib ini. Dia ingin merasakan kesakitan yang saudara alami. Kinalarapa sakatakan. Kenalarapa asakatakan. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Ampuni kami Bapa yang sudah lalai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengan tangan-Mu yang dia berlubang paku. Ampuni kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan.
Kiaraba sakat akalaraba. Kinalaraba ya sakat. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kinalaraba ya sakat. Yesus, ampuni kami hamba-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kenal araba ya sakatakala. Kenal araba ya sakatakala. Kenal araba ya sakatakala. Berapa banyak kami mengecewakan-Mu Tuhan. Berapa banyak kami melukai hati-Mu Tuhan. Berapa banyak kami menyakiti orang-orang lain Tuhan. Berapa banyak kami merugikan orang lain. Berapa banyak kami memfitnah orang lain. Berapa banyak kami tidak setia kepada-Mu Tuhan. Berapa banyak kami meninggalkan Engkau. Berapa banyak kami Tuhan melebihi kepentingan lain daripada kepentingan-Mu Tuhan. Hari ini Bapa, ampuni setiap kami. Kami mau menghargai dan menghormati perjanjian yang Kau ikat dengan darah Tuhan. Kialah raba ya sakat, Engkau angkat tinggi-tinggi. Darah Kristus dan tubuh Kristus di tangan-Mu. Lewat tubuh dan darah-Mu kuduskan Tuhan. Ini bukan lagi roti dan anggur. Tetapi ini tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau ikat, yang Kau berikan kepada kami. Kami makan dan minum. Kami terima Tuhan, tanda kami menghargai dan menghormati-Mu. Kami akan tetap setia apapun yang terjadi Tuhan. Kinalah rabah ya sakat agak. Berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kanan. Darah ini sangat mahal harganya. Pengorbanan Dia menyembuhkan saudara, membuat kasih-Nya diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus.
Mari silakan duduk saudara. Innala rabaya sakata. Kinala rabaya sakata. Haleluya. Haleluya. Haleluya saudara. Kinala rabaya sakatakan. Haleluya. Kinala rabaya sakat. Biarlah musik terus bermain. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Di dalam masa-masa sulit ini kami terus Tuhan mengucap syukur. Hanya haleluya ini Tuhan yang kami bisa naikkan. Kinala rabaya se. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Naikkan ucapan syukur ini. Terima kasih atas pengorbanan darah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, ajar kami tetap setia. Berbahagialah ketika kami setia. Ketika waktunya Engkau datang, kami dalam keadaan siap sedia Tuhan. Ketika Dia datang seperti Bapa datang kepada anaknya. Dia tidak datang seperti pencuri di malam hari. Karena pencuri datang, kami tidak tahu. Tetapi Bapa datang, kami tahu. Kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan. Pengampunan dosa, penebusan dosa terjadi bagi kita semua. Haleluya. Atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapa melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang membuat kami mengerti Tuhan apa yang Engkau mau dalam pribadi kami. Kami menyerahkan kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan siang hari ini. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, how great. How great
mengucap syukur Bapa siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah beracara di tengah-tengah ibadah kami, bahkan Engkau yang ambil alih, Engkau yang menuntunnya ya Tuhan. Engkau juga akan menuntun kami dan menghantar kami sampai ke rumah kami masing-masing. Akhir dari ibadah kami ini Bapa, biarlah kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu yang ajaib terus ada di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan, bahkan pembaharuan yang Kau kerjakan terus menerus atas kehidupan kami, hingga kami menikmati janji-janji yang ajaib yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan demi kebaikan yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Berkati umat-Mu dan hamba-Mu Bapa, berkati setiap kami yang ada. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa di surga menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat Allah Bapa, berkat kasih sayang, berkat penyertaan, berkat di bumi dan di surga terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.